Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTuber. Pemula jumpa lagi dengan Newbie Ngonten, oke? Channel sharing dan motivasi untuk sesama YouTuber pemula. Oke, kawan-kawan YouTuber pemula semuanya, semoga pada hari yang berkah ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kawan-kawan YouTuber, ini beberapa bulan ini memang banyak kreator yang mengeluh ya. Kreator besar mengeluh, apalagi kreator kecil atau kreator pemula yang memang subscribernya baru 1.000, 2.000, atau 5.000, atau 6.000, atau bahkan yang subscribernya belum genap 1.000, atau bahkan yang sudah baru monet 500 subscribe dan 3.000 channel ya, mengalami semuanya yang namanya view anjlok, view turun. Tetapi kawan-kawan, bahwa view itu artinya ya tidak terjadi pada YouTuber pemula saja, kan? Bahwa semuanya mengalaminya. Jadi kasus itu artinya kita tidak perlu merasa begitu mengkhawatirkan atau merasa sedih yang berlebihan, atau ya jadikanlah itu sebuah fenomena yang unik gitu saja ya. Karena kalau kita kemudian menjadikan beban pada diri kita, ya itu nantinya ujung-ujungnya adalah munculnya sikap muntakir ya pada diri kita. Ya ujung-ujungnya akan seperti itu. Karena yakinlah bahwa ini semuanya terjadi kepada semua konten kreator, entah itu senior, entah itu junior, entah itu baru, entah itu lama, ya, semuanya sama. Jadi tak perlu khawatir yang berlebihan dan tetap semangat pada diri kalian sendiri, kalian tanamkan, kalian buka kembali rasa semangat itu untuk mencapai tujuan kalian yang selama ini kalian cita-citakan, dan tentunya dengan berkarya semaksimal dan sesuai dengan passion kalian, dengan passion kalian, dengan keahlian kalian, dengan hobi, kesukaan, dan dengan kesenangan-kesenangan kalian tentunya ya. Intinya jangan menjadikan beban pada diri kalian untuk berkarya. Oke, yang ingin kita bahas kali ini adalah bagaimana kawan-kawan seharusnya ketika mengalami seperti ini. Kawan-kawan sebenarnya ketika ada fenomena seperti ini, maka yang kawan-kawan lakukan adalah kembali belajar, belajar, dan tetap belajar. Artinya, kawan-kawan tidak perlu mempersoalkan apa yang telah terjadi, tetapi mencari tahu paling tidak adalah dengan membandingkan video-video yang kawan-kawan miliki dari waktu ke waktu. Maksudnya bagaimana? Kawan-kawan sendiri kan tahu bahwa setiap konten kreator itu disediakan tempat, wadah untuk menganalisa channel kita atau channel para konten kreator, dan itu yang bisa mengakses adalah sang konten kreator sendiri. Kalau channel kalian, ya yang bisa mengakses untuk mendapatkan informasi tentang channel kalian ya kalian sendiri. Di mana tempatnya? Kan sudah disediakan oleh YouTube. Namanya YouTube Studio. Maka kawan-kawan bisa mengeceknya di situ. Jadi kawan-kawan jangan malas juga, tetap belajar dengan cara menganalisa, mempelajari channel kawan-kawan sendiri, performa channel kawan-kawan sendiri, dan lebih intinya adalah performa setiap video yang kawan-kawan karyakan, yang kawan-kawan hasilkan. Karya kawan-kawan sendiri itu bisa dilihat dari YouTube Studio, maka dicek performa videonya setiap katakanlah kalau nggak mau setiap hari belajar untuk menganalisa atau mengecek performa channel kita, terutama video kita di YouTube Studio, kalau nggak mau setiap hari ya paling tidak 1 minggu 1 kali ya. Tetapi itu akan lebih sulit untuk memperbaiki, bukan memperbaiki, tetapi bagaimana bertindak untuk selanjutnya. Kalau 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan 1 bulan sekali kemudian baru melihat YouTube Studio, itu kan tidak apa yang akan didapatkan, perbandingannya terlalu jauh gitu. Jadi kalau misalnya 2 hari sekali oke lah, atau eh, 3 hari sekali, kan biasanya update YouTube kan 2 hari sekali, 48 jam. Nah, itu diusahakan untuk ngeceknya di YouTube Studio. Jadi akan terlihat jelas bahwa video yang kita upload kemarin misalnya
performanya kayak gimana, itu kan bisa dilihat di situ. Mulai dari ringkasan. Apa ringkasan? Ringkasannya. Yang menonton itu menggunakan atau melalui apa sumbernya? Kawan-kawan bisa melihatnya di sumber penonton. Ya penonton ya terutama subscriber kita. Kemudian non subscriber kita mungkin atau subscriber kita. Pokoknya yang nonton itu kan sudah terlihat di situ. Kemudian sumber trafiknya. Penonton menunjukkan video kita dari mana? Kan sudah dilihat, sudah kelihatan di situ. Dari penelusuran YouTube, dari penjelajahan YouTube, rekomendasi video atau rekomendasi YouTube, ataukah dari playlist, ya kan gitu sudah terlihat. Ataukah dari eksternal, nah itu. Jadi kalau kalian sudah paham, oh berarti video saya ini performanya lumayan. Sementara lumayan karena penonton banyak menontonnya dari rekomendasi video atau rekomendasi YouTube. Nah itu seperti itu biasanya. Atau penelusuran, jelajah penelusuran YouTube atau fitur jelajah. Ya, jadi lumayan bagus. Artinya apa? Secara alami, kalau video kita sudah direkomendasikan kemana-mana dan sudah apa? Sudah ditonton oleh beberapa yang sesuai dengan tampilan penayangan di video kita berapa. Ya, seperti itu. Kemudian saya lagi ke berikutnya adalah performa yang kedua adalah mengenai statistik. Itu tadi penayangan berapa jumlahnya di situ kan ada. Kemudian rasio klik tayang. Rasio klik tayang berapa? Nah, itu di sini kawan-kawan juga harus mempelajarinya. Rasio klik tayang adalah ketika video kita muncul di beranda, kemudian diklik dan ditonton. Maka di situ akan terakumulasi ke jumlah rasio klik tayang berapa persen yang melakukan itu pada video kita. Ketika video kita itu nongol di beranda para YouTube pemula yang lain misalnya atau pokoknya di beranda YouTube lah. Kemudian ada yang nonton mengkliknya dan menontonnya. Secara full durasi tentunya akan lebih baik dan berakumulasi kepada rasio klik tayang di situ berapa persen. Kan masih banyak juga. Ketika video kita muncul di beranda teman-teman atau pokoknya muncul di beranda lah nongol video kita. Tapi ketika tidak ditonton hanya di skip, di skip, di skip. Nah itulah yang akan mempengaruhi bahwa rasio klik tayang di situ nilainya adalah tidak sesuai harapan. Artinya tidak warna hijau, tetapi abu-abu. Jadi banyak yang tidak melakukan klik dan menontonnya. Itu masuk pada menu rasio kita yang. Kemudian yang di bawahnya adalah durasi tonton rata-ratanya berapa. Nah ini banyak kan yang mempengaruhi nilai dari durasi tonton rata-rata durasi tonton ini adalah seberapa penonton seberapa lama penonton menonton video kalian. Kalau semakin lama, semakin sering, semakin menontonnya itu sering, banyak yang nonton, tetapi pola tontonnya adalah dengan menonton lama, artinya dengan durasi penuh, full, durasi tanpa skip, tanpa dipercepat. Nah, itu akan memberikan nilai yang lebih dan sehingga kalau bagus pola tonton dari orang yang menonton misalnya jumlah penayangan misalnya 120 penayangan berarti 50% ke atas itu menonton video kita baik ketika tanda panahnya berwarna hijau dan ke atas, bukan abu-abu ya. Jadi itu kawan-kawan yang perlu kawan-kawan lakukan, tidak hanya sekedar mengupload video saja, tetapi tetap melakukan analisa dengan belajar, melihat, kemudian mengevaluasi ya, membandingkan video yang satu dengan video yang sudah kita upload sebelumnya beberapa hari yang lalu dan performanya bagaimana. Kan dari situ kemudian kelihatan oh video ini yang banyak diminati atau performanya bagus. Jadi bisa belajar dari video kita sendiri apa yang harus kita lakukan dan bukan ya, atau istilahnya topik apa judulnya atau tentang apa yang perlu kita angkat untuk video-video berikutnya, ide-ide konten kita berikutnya yang sedikit menyerempet. Jadi itu ya kawan-kawan YouTube pemula. Jadi ada hal yang banyak yang perlu kita harus berusaha untuk sebagai konten kreator. Jadi jangan putus di tengah jalan. Untuk kawan-kawan semua yang sedang mengalami agak sedikit-sedikit muntaber, hilangkan sikap muntaber itu karena view turun, subscriber mandek ini sudah dialami oleh semua konten kreator mulai yang senior dan yang bangkotan juga mengalaminya hal ini. Jadi tetap semangat, semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.